Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dasar manajemen untuk tugas akhir. Jadi materi yang saya bawa hari ini adalah penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan usaha kuliner skala kecil. Di bab 1 ada pendahuluan latar belakang pengembangan usaha kuliner di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu jenis usaha yang banyak diminati adalah usaha kuliner skala kecil atau rumahan, karena tidak memerlukan modal besar dan dapat dijalankan dengan sumber daya terbatas. Salah satu bentuk usaha kuliner rumahan yang sedang populer adalah penjual dessert box. Dessert box merupakan produk makanan penutup yang untuk dikemas dalam mode praktis dan memiliki berbagai varian rasa yang menarik. Usaha ini yang diminati karena dapat dipasarkan secara online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Namun demikian, di balik kemudahan dalam memulai usaha tersebut, terdapat tantangan dalam pengelolaan manajemennya. Dalam praktiknya, banyak usaha kuliner skala kecil yang belum menerapkan fungsi manajemen secara optimal. Pemilik usaha sering kali merangkap semua tugas, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pencatatan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya efektifnya operasional usaha dan sulitnya mengontrol pengembangan bisnis. Tanpa perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang terarah, serta pengawasan yang baik, usaha akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, accounting, dan controlling merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu organisasi atau usaha. Penerapan fungsi-fungsi tersebut dalam membantu pemilik usaha dalam mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik dalam menganalisis perencanaan fungsi manajemen pada usaha dessert box rumahan sebagai studi kasus, guna mengetahui bagaimana praktik manajemen diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana penerapan fungsi planning pada usaha dessert box rumahan. Yang kedua ada bagaimana penerapan fungsi organizing dalam pengelolaan usaha tersebut. Yang ketiga ada bagaimana pelaksanaan fungsi accounting dalam menjalankan kegiatan operasional usaha. Yang terakhir ada bagaimana cara untuk penerapan fungsi controlling dalam pengawasan dan evaluasi kinerja usaha. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Adapun tujuan dan penulisan makalah ini adalah yang pertama ada mengetahui untuk dan menganalisis penerapan fungsi planning pada usaha dessert box rumahan. Yang kedua ada usaha memahami sistem perorganisasian dalam usaha kuliner skala kecil. Yang ketiga ada untuk menganalisis pelaksanaan untuk accounting dalam kegiatan operasional usaha. Yang terakhir ada untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi controlling dalam pengawasan dan evaluasi usaha. Bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki. Menurut Nur Hikmah 2024, manajemen adalah suatu proses yang terdiri perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Huda et al. 2024, manajemen adalah kegiatan mengatur yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengordinasian, dan pengadilan. Teori Fayol menjadi dasar pengembangan konsep fungsi manajemen modern. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses sistematisasi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi tertentu. Yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen. Pertama planning atau perencanaan merupakan fungsi dasar dalam manajemen yang menentukan arah dan tujuan organisasi di masa depan. Menurut Wolowi et al. 2003, perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mencakup
penetapan visi misi tujuan serta strategi yang akan digunakan dalam usaha kuliner skala kecil. Perencanaan sangat penting agar usaha memiliki arah yang jelas dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian, merupakan proses penyusunan struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota. Menurut Kin et al. 2003, perorganisasian adalah kegiatan mengelompokkan aktivitas dan menetapkan hubungan kerja agar tujuan dapat tercapai dengan secara efektif. Dalam usaha kecil, perorganisasian biasanya bersifat sederhana, namun pembagian tugas yang jelas tetap diperlukan agar tidak menjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau akunting. Akunting adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini melibatkan kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta pengarahan kepada anggota organisasi. Menurut Rivaldi Dwi Syaputra dan Nuri Aslami 2003, akunting adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok agar mau dan berusaha mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam usaha kuliner skala kecil, pemilik usaha berperan sebagai pemimpin yang harus memotivasi karyawan, menjaga komunikasi yang baik, serta memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai rencana. Yang terakhir ada controlling. Controlling adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai rencana. Pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dicapai dengan standar atau target yang ditentukan. Menurut Fatimah et al. 2025, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan rencana yang telah diterapkan. Dalam usaha kuliner skala kecil, pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi penjualan, pengecekan kualitas produk, serta penyusunan laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada manajemen usaha kuliner skala kecil. Usaha kuliner skala kecil merupakan bentuk usaha mikro yang dikelola secara sederhana dengan jumlah tenaga kerja terbatas. Meskipun berskala kecil, usaha ini tetap memerlukan penerapan manajemen yang baik agar mampu bertahan dan berkembang. Penerapan fungsi manajemen dalam usaha kuliner mencakup: yang pertama ada perencanaan menu, target, dan penjual, perorganisasian tenaga kerja, pelaksanaan produksi dan pelayanan, dan yang terakhir ada pengawasan kualitas serta keuangan. Tanpa manajemen yang terstruktur, usaha kuliner rentan mengalami masalah seperti ketidakaturan keuangan, penurunan kualitas produk, serta ketidakstabilan penjualan. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, penerapan fungsi manajemen, planning, organizing, dan accounting dan controlling itu menjadi dasar dalam pengelolaan usaha kuliner skala kecil. Apabila keempat fungsi tersebut diterapkan secara optimal, maka usaha akan berjalan lebih efektif, efisiensi, dan mampu mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam studi kasus usaha di Chatbox, analisis akan dilakukan berdasarkan 4 fungsi manajemen tersebut untuk mengetahui sejauh mana praktik manajemen yang telah diterapkan dalam kegiatan operasional usaha. Selanjutnya ada bab 3, yaitu pembahasan. Bab ini membahas penerapan fungsi manajemen pada usaha kuliner skala kecil yang bergerak di bidang penjualan dessert box rumahan. Analisis dilakukan berdasarkan 4 fungsi manajemen planning, yaitu ada organizing, accounting, dan controlling. Yang pertama, planning. Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan arah dan tujuan usaha pada usaha sweetie. Perencanaan belum dilakukan secara tertulis dan sistemis. Pemilik usaha menjalankan bisnis berdasarkan kebutuhan pasar dan tren yang sedang berkembang, tanpa menetapkan visi dan misi, serta mentargetkan jangka panjang yang jelas. Kondisi yang ditemukan: yang pertama ada tidak memiliki visi misi tertulis. Yang kedua, tidak menetapkan target penjualan bulanan secara spesifik. Strategi pemasaran masih terbatas pada promosi melalui WhatsApp dan Instagram pribadi. Yang keempat, yang terakhir ada tidak memiliki perencanaan pengembangan produk jangka panjang. Analisis: kurangnya perencanaan yang matang menyebabkan usaha berjalan tanpa arah yang jelas. Tanpa target yang terukur, pemilik sulit mengevaluasi keberhasilan usaha. Perbaikan yang disarankan: yang pertama ada menetapkan visi dan misi usaha secara tertulis. Yang kedua ada membuat target penjualan bulanan dan tahunan. Yang ketiga ada
menyusun strategi pemasaran digital yang luas. Yang terakhir ada membuat rencana pengembangan varian produk secara berkala. Selanjutnya ada organizing atau perorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan penyusunan struktur kerja. Dalam usaha Sweety Beauty, Sweetbite, struktur organisasi masih sangat sederhana dan belum tersusun secara formal. Kondisi yang ditemukan, yang pertama ada pemilik merangkap sebagai manajer bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua ada satu karyawan membantu dalam proses produksi dan pengemasan. Dan yang ketiga tidak ada pembagian tugas yang tertulis. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pemilik terlalu besar dan berpotensi menimbulkan efisiensi kerja. Selain itu, tidak ada pembagian tugas yang jelas dapat menyebabkan kesalahan atau keterlambatan dalam operasional. Perbaikan yang disarankan, yang pertama ada membuat struktur organisasi sederhana, membagi tugas secara jelas antara pemilik dan karyawan. Yang ketiga ada jika memungkinkan menambah tenaga admin untuk mengelola pemasaran dan promosi. Yang selanjutnya ada accounting atau pelaksanaan. Accounting berkaitan dengan pelaksanaan rencana melalui kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Kondisi yang ditemukan, yang pertama ada pemimpin secara langsung dan cenderung mengambil semua keputusan sendiri. Yang kedua ada motivasi karyawan hanya berupa gaji tetap tanpa bonus. Yang terakhir ada komunikasi dilakukan secara informal tanpa evaluasi rutin. Gaya kepemimpinan yang terpusat dalam mempercepat pengambilan keputusan namun beresiko menghambat kreativitas karyawan. Kurangnya motivasi tambahan dapat mempengaruhi semangat kerja. Perbaikan yang disarankan, yang pertama ada mengadakan evaluasi mingguan untuk membahas kendala produksi. Yang kedua ada memberikan bonus berdasarkan pencapaian target. Yang ketiga ada mencapai komunikasi dua arah untuk pemilik dan karyawan. Yang terakhir ada melakukan inovasi produk secara berkala untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha-usaha berjalan sesuai rencana dan target. Kondisi yang ditemukan, yang pertama tidak ada pencatatan laporan keuangan yang detail. Yang kedua ada tidak lakukan evaluasi rutin secara terhadap penjualan bulanan. Yang terakhir ada pengawasan kualitas produk dilakukan secara sederhana. Tanpa pengawasan yang baik, pemilik usaha sulit mengetahui pengembangan, keuntungan, dan efisiensi biaya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Nah, ini adalah laporan keuangan sederhana selama 1 bulan. Modal awal ada di 2 juta rupiah dan total penjualan ada di 6 juta. Bahan bakunya 3 juta, kemasan dan listrik 800.000, biaya lain 500.000, dan total biayanya 4.300.000 dan laba bersih 1.700.000. Dengan ada laporan seperti ini, pemilik dapat mengevaluasi apakah usaha mengalami peningkatan atau penurunan keuntungan. Perbaikan yang disarankan, membuat laporan laba rugi setiap bulan, menetapkan target penjualan dan membandingkan hasil aktual. Yang ketiga, melakukan evaluasi kualitas produk secara rutin. Selanjutnya ada hasil analisis keseluruhan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha Sweety dapat menjalankan fungsi manajemen secara praktik, namun belum secara terstruktur dan sistemis. Fungsi planning dan controlling merupakan aspek yang perlu diperbaiki karena keduanya berpengaruh secara praktik, namun keduanya berpengaruh langsung terhadap kelanjutan usaha. Dengan penerapan fungsi manajemen lebih optimal, berpotensi berkembang lebih baik, lebih stabil dan kompetitif di pasar kuliner skala kecil. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan fungsi manajemen pada usaha skala kecil, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut telah menjalankan fungsi manajemen dan praktiknya, namun belum secara terstruktur dan optimal.
Pada fungsi planning, usaha belum memiliki visi misi target serta strategi pemasaran yang tertulis dan terstruktur. Hal ini menyebabkan arah pengembangan usaha yang kurang jelas dan sulit dievaluasi. Pada fungsi organizing, struktur organisasi masih sederhana dan pembagian tugas belum terdokumentasi dengan baik. Pemilik usaha masih merangkap berbagai peran sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisiensian kerja. Pada fungsi akunting, kepemimpinan dilakukan secara langsung oleh pemilik dengan komunikasi yang bersifat informal. Motivasi karyawan belum didukung dengan sistem penghargaan atau evaluasi rutin yang terstruktur. Pada fungsi controlling, pencatatan keuangan dan evaluasi penjualan belum dilakukan secara konsisten. Padahal, pengawasan yang baik sangat penting untuk mengetahui pengembangan usaha dan mengendalikan biaya operasional. Secara keseluruhan, penerapan fungsi manajemen lebih sistemis dan rencana akan membantu usaha Sweety dalam meningkatkan efektivitas operasional, stabilitas keuangan, serta daya saing di pasar kuliner skala kecil. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilik usaha sebaiknya menyusun visi misi, tujuan, dan strategi pemasaran serta tertulis agar arah pengembangan usaha lebih jelas. Perlu dilakukan pembagian tugas yang lebih terstruktur untuk meningkat efisiensi kerja dan mengurangi beban pemilik usaha. Yang ketiga, diperlukan sistem motivasi bagi karyawan seperti pemberian bonus berdasarkan target penjualan serta evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, ada pemilik usaha sebaiknya membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan agar dapat memantau laba rugi dan mengontrol pengeluaran. Yang terakhir, ada pengembangan inovasi produk dan strategi promosi digital perlu ditingkatkan agar usaha dapat bersaing dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan usaha Dessert Box dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki sistem manajemen yang lebih profesional meskipun berskala kecil. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.